Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga kita diberikan nikmat sehat, selalu dapat beraktivitas dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Perkenalkan, saya Nanang Oktavian Daru, SPD MPD dengan NDN 42281075501. Saya sebagai dosen di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, tepatnya berdomisili di Tegal. Kemudian saya ada di program studi Diploma 3 Teknologi Otomotif. PKTJ sendiri adalah sebuah institusi atau perguruan tinggi di bawah Kementerian Perhubungan yang mendidik siswa atau taruna yang nantinya akan terjun dalam dunia transportasi, kemudian untuk menciptakan ahli-ahli keselamatan dalam bidang transportasi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemaparan pembelajaran yang saya ampuh, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPD UKT-PT pada aspek pengajaran, di mana pembelajaran kewarganegaraan ini atau pembelajaran yang saya lakukan itu menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery atau penyampaian ilmu yang saya sampaikan dalam memberikan materi, yaitu pemaparan dengan media yang meliputi PowerPoint, pemutaran film, dan pemaparan yang saya sampaikan secara interaktif. Kemudian interaction atau interaksi dilakukan antara mahasiswa dengan mahasiswa, yaitu dengan diskusi, kemudian tanya jawab antar mahasiswa, kemudian dengan dosen, yaitu kuesioner yang biasanya kita sampaikan, atau pertanyaan-pertanyaan yang mereka lakukan bila ada sesuatu yang kurang mereka pahami sehingga membutuhkan informasi lebih, maka interaksi itu akan kita berikan secara terbuka. Kemudian untuk asesmen, yaitu syarat wajib untuk mengikuti ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Kemudian untuk batasan yang kita berikan, yaitu ada satu yang unsur utamanya, yaitu kehadiran, yaitu minimal 12 pertemuan atau sekitar 80% dari total pertemuan. Kemudian penentuan presentasi penilaian kita mengacu pada Sistem Informasi Akademik PKTJ atau SIM PKTJ dibagi menjadi 3, yaitu pertama adalah kuis-kuis aktivitas harian dan keaktifan taruna pada saat mengikuti pembelajaran, kita berikan poin 15%. Kemudian tugas-tugas individu atau kelompok juga 15%. Kemudian ada UTS, itu ada atau ujian tengah semester itu 30%, sedangkan ujian akhir 40%. Menjak ke hal berikutnya, saya akan menyampaikan analisis capaian pembelajaran. Berikut akan saya sampaikan analisis capaian pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah M1, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian untuk M3, yaitu berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Untuk M5, menguasai pengetahuan yang mendukung kompetensi pendidikan kewarganegaraan yang meliputi ilmu kewarganegaraan, politik, hukum, ekonomi, kenegaraan, sejarah, perjuangan bangsa, serta nilai moral dan budaya di Pancasila.
mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian untuk M7, melakukan pemecahan masalah atau problem solving sesuai dengan dasar pendidikan kewarganegaraan dan hukum yang berlaku dapat menumbuhkan rasa nasionalisme. Capaian pembelajaran itu tersusun atau untuk dicapai dari beberapa unsur pertemuan materi perkuliahan. Berikut juga saya akan menyampaikan tentang satuan acara perkuliahan. Satuan acara perkuliahan biasanya saya siapkan sebelum melakukan perkuliahan terhadap mahasiswa. Mengambil materi yaitu nasionalisme Indonesia. Untuk jurusan prodi yang akan saya ajar yaitu D3 pengujian kendaraan bermotor tingkat 1 semester 2. Kemudian SKS adalah 2 SKS, kemudian waktu pertemuan adalah 100 menit. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah 1. Meliputi sikap, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Kemudian untuk capaian pengetahuan, mahasiswa dapat memahami dan memiliki wawasan tentang nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, keterampilan umum, dapat mengaplikasikan dan memiliki wawasan tentang nasionalisme Indonesia. Kemudian keterampilan khusus yaitu mengaplikasikan dan menjelaskan tentang wawasan nasionalisme Indonesia. Untuk materi pembelajaran ada 3 hal, yaitu pertama pengertian nasionalisme, kemudian fase pertumbuhan nasionalisme, kemudian ada prinsip semangat nasionalisme Indonesia. Berikutnya juga akan saya sampaikan langkah-langkah atau uraian dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk pendahuluan biasanya kita lakukan dengan salam dan doa bersama, menciptakan suasana kelas yang kondusif dengan motivasi, memberikan persepsi dan menguraikan tujuan dari pembelajaran yang akan kita sampaikan. Metode pembelajaran ya, seramah dan tanya jawab. Kemudian berikutnya saat penyajian materi. Biasanya kita akan menjelaskan tentang materi, menggali informasi pengetahuan peserta, memberikan pemaparan dengan PowerPoint tentang materi pokok, dan menayangkan video permasalahan untuk dibahas dalam diskusi. Kemudian menugaskan kepada peserta untuk mendiskusikan materi yang ditugaskan dalam pemaparan, kemudian menanyakan kepada peserta tentang materi yang sudah didiskusikan, serta menjawab pertanyaan beserta bila ada kesulitan hal-hal yang tidak dipahami oleh mahasiswa. Kemudian untuk penutup biasanya membuat rangkuman pembelajaran atau mengacu pada tujuan dan penutup dengan acara ucapan terima kasih serta apresiasi kepada mahasiswa. Tak lupa juga dalam hal tersebut kita sampaikan evaluasi dan penugasan kepada mereka. Demikianlah satuan acara pembelajaran yang telah saya susun. Untuk selanjutnya kita ikuti video pembelajaran yang saya akan sampaikan. Dan di situ adalah interaksi pembelajaran yang saya ambil saat melakukan perkuliahan dengan mahasiswa. Untuk itu selanjutnya kita akan menuju ke video pembelajaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam materi atau pembelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan. Untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang pengertian atau apa yang dimaksudkan dengan nasionalisme. Dan kalau kita kemarin sudah mempelajari tentang asasi, kewajiban warga negara, kemudian juga mungkin ada demokrasi dan sebagainya, kita akan fokus yang sekarang adalah ke nasionalisme Indonesia. Ya, untuk materi nanti kita akan supaya kalian paham ya, bahwa nasionalisme itu tidak hanya dibutuhkan pada saat zaman perjuangan saja,
tetapi nasionalisme di zaman sekarang juga harus bisa terus dipupuk dan dikembangkan sehingga kita mempunyai sikap atau mempunyai keinginan untuk mencintai, terus kemudian untuk menjaga dan untuk mempertahankan negara ini, yaitu negara Indonesia. Kita nanti ada beberapa kegiatan yang kita sampaikan. Yang pertama nanti adalah pemutaran film, ya, nanti ada film tentang apa sih nasionalisme itu di era sekarang, apakah masih cukup berperan atau enggak. Terus kemudian juga nanti ada diskusi dari kamu yang kemarin yang sudah saya sampaikan untuk mencoba menerapkan atau menerangkan tentang nasionalisme juga. Jadi tidak hanya sepihak ya saya menyampaikan, tapi juga ada rekan kalian yang juga akan memaparkan tentang nasionalisme sebelum nanti setelahnya akan kita bahas secara lengkap tentang nasionalisme itu sendiri. Ya, oke, kita mulai dari pemutaran film dulu ya. Ya, ini akan coba saya putarkan tentang film bagaimana cara pemuda zaman sekarang mensikapi tentang nasionalisme. Nah, film ini mungkin bukan saya yang buat atau produksi saya, tetapi ini adalah saya ambil dari contoh film yang memenangkan festival film tentang pendidikan. Dan nanti kalian bisa lihat seperti ini cara kreativitas anak-anak untuk membangun atau mencoba mengerti tentang nasionalisme. Bisa kalian perhatikan dan apa yang menjadi nilai dari film ini. Itu tadi kalian sudah mendapat pengetahuan tentang nasionalisme yang coba disampaikan oleh anak-anak pelajar atau istilahnya mungkin adik-adik kelas kalian ya, bahwa nasionalisme itu tidak
sekecil itu lingkupnya, bahwa nasionalisme itu tidak harus berjuang terus kemudian mengorbankan darah, mengorbankan harta benda, kemudian kita berperan dalam perjuangan, tetapi kita cukup menjaga apa yang menjadi hal-hal penting dalam membangun dan mengembangkan negara ini. Ya. Oke, dari situ kita coba akan lebih tahu lagi seperti yang teman-teman kalian kemarin sudah saya tugaskan, coba akan memberikan presentasinya tentang atau diskusi tentang nasionalisme itu, nasionalisme terutama nasionalisme di Indonesia. Ya, silakan kelompok yang kemarin sudah mendapat bagian untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas hasil kerja kami yang bertema atau membahas tentang nasionalisme. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zaki Batullah dengan notar 24031.008 dari Prodi D3 Teknologi Otomotif kelas A. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hani Nur Fadila dengan nota 240333012. Saya Ivan Ramdhani dengan nota 240333013. Baik teman-teman, apa sih itu nasionalisme? Nah, nasionalisme adalah pilar utama dalam membangun bangsa yang merdeka, berdaulat, dan disegani. Pendidikan memegang peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan bagi keberlanjutan dan kemajuan Indonesia. Selanjutnya, sejarah munculnya nasionalisme. Di Indonesia sendiri mulai muncul benih-benih nasionalisme sejak abad ke-19 dan abad ke-20. Awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia berawal dari lahirnya Budi Utomo yang didirikan oleh Wahidin Sudirowisodo dan Suetomo. Berawal dari embrio yang bersifat kultural, nasionalisme rakyat Indonesia perlahan mulai berkembang dan terwujud dalam pembentukan organisasi Budi Utomo. Oke, kita lanjut dengan bentuk-bentuk nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme kewarganegaraan. Kedua, nasionalisme etnis. Ketiga, nasionalisme romantik. Dan keempat, nasionalisme budaya. Kelima, nasionalisme kenegaraan. Dan yang terakhir, nasionalisme agama. Jadi, kesimpulan dari nasionalisme adalah nasionalisme memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan mempertahankan kedaulatan sebagai negara, serta menciptakan identitas bersama bagi suatu negara. Untuk menjaga agar semangat nasionalisme tetap hidup, para pemerintah sangat vital, terutama melalui pendidikan. Pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan dan menginternalisasi nilai-nilai nasionalisme, serta membentuk karakter dan mentalitas bangsa. Oleh karena itu, pembangunan yang berbasis pada pembentukan karakter dan nasionalisme sangat penting untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih baik, sejahtera, dan berdaulat. Baik, tadi adalah materi-materi mengenai nasionalisme yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang masih dibingungkan atau ada pertanyaan, nanti bisa saya jawab setahu saya. Sinta Sekiani, Nota 2403-2021. Izin bertanya, apa tujuan nasionalisme untuk kita? Baik, mungkin bisa dijawab oleh rekan saya. Izin menjawab dari pertanyaan Sinta. Untuk tujuan dari nasionalisme, yang pertama adalah mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara. Kedua, memperkuat kesatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, membangun identitas dan kebanggaan nasional. Dan yang terakhir adalah menciptakan ketahanan nasional. Sekian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian dan tutur kata yang tidak berkenan di teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi sudah disampaikan rekan sekalian atau sudah mendapat tambahan wawasan dan tadi sudah saya
putaran film, sudah ada tentang pembahasan dari rekan kalian menyampaikan tentang apa itu nasionalisme, mulai dari jenis-jenisnya sampai ciri-cirinya seperti apa. Dan sekarang akan saya dalam perspektif lain atau beberapa materi yang belum tersampaikan oleh rekan kalian akan saya sampaikan di sini. Ya, tadi sudah disampaikan pengertiannya, tapi akan saya perkuat lagi bahwa pengertian untuk nasionalisme ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama secara ekometodologi, dari mana kita itu dilahirkan, bagaimana itu kita tempat kita untuk berada atau saat kita dilahirkan. Kemudian dalam perkembangannya merujuk pada bangsa atau suatu kelompok manusia untuk menjadi penduduk resmi, ya, terus kemudian menjadi satu kelompok, suatu negara dan bergabung menjadi satu kesatuan nasional. Dalam arti nasional, nation atau nasionalisme, ya, menurut Hans Kohn ya, memberikan etimologi sampai saat ini masih tetap digunakan yang relevan, ya, sesuatu yang masih relevan atau masih sesuai dengan situasi saat ini. Ya. Nation is state of mind by which supreme loyalty of individual felt to be due the nation state. Ya. Yaitu bahwa artinya merupakan suatu paham ya, di mana nasional itu memandang bahwa kesetiaan tertinggi suatu seorang warga negara itu adalah kesetiaan terhadap negaranya. Ya, di sini kemudian kesetiaan tertinggi itu adalah sesuatu yang dimiliki individu ya, atau itu yang mampu menyerahkan baik harta, benda atau suatu kepemilikan, bahkan sampai nyawanya bisa diserahkan kepada negara atau suatu bangsa. Ya, sekarang kita coba membahas juga fase pertumbuhan nasionalisme. Tadi sudah disampaikan juga di slide rekan kalian bahwa nasionalisme pertumbuhannya dimulai pada era Budi Utomo. Budi Utomo di situ pada 1908 dimotori oleh mahasiswa kedokteran Sofia ya, yang isinya adalah para priayi atau tokoh-tokoh bangsawan pendiri negara ini ya, yaitu adalah orang-orang yang priayi Jawa yang sekolah di Jakarta atau di Sofia waktu itu. Kemudian itu adalah tadi titik awal ya. Kemudian ada titik awal kedua, yaitu adalah si era Sumpah Pemuda. Yang terakhir adalah di era reformasi ya. Jadi pertumbuhan nasionalisme setelah melalui beberapa tahapan tadi, mulai dari Budi Utomo, Sumpah Pemuda, perjuangan kemerdekaan 1945, kemudian ada gejolak tentang pemberontakan G30 PKI dan tumbangnya Orde Lama, munculnya Orde Baru. Dan ini muncul orde terakhir di mana berakhirnya era Orde Baru dan munculnya era reformasi. Ya, ini adalah tokoh-tokoh setelah era Orde Baru. Di situ ada Presiden Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, dan yang terakhir Jokowi, dan ada Prabowo Subianto. Ya, ini adalah era di mana kita sekarang tumbuh atau mengembangkan sikap nasionalisme yang seperti apa sih nasionalisme itu sekarang? Apakah masih relevan atau bagaimana cara prestasi? Ya, di sini adalah hal-hal yang 5 prinsip tentang nasionalisme yang harus muncul pada seseorang di masyarakat dan sebagainya. Dan ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah wilayah atau kesatuan. Indonesia adalah mempunyai wilayah teritorial, bagaimana cara mempertahankannya, perekonomiannya seperti apa, dan lain-lain. Kita lihat aja. Kemudian di mana kesatuan menjadi suatu hal yang menjadi sangat penting, di mana Indonesia itu beragam, di mana kita harus menjaga kesatuan itu supaya jangan terpecah-pecah, dan kita semangat untuk menjaga negara ini dan memajukan negara ini. Oke, dari beberapa yang sudah sampaikan tersebut, ada hal-hal yang menjadi ganjalan kalian atau pertanyaan? Silahkan kalian sampaikan. Oke, silahkan.
Izin Pak, izin rekan-rekan. Pertanyaannya, apakah masih relevan nasionalisme di era globalisasi sekarang? Oke, ya, terima kasih pertanyaan yang bagus. Ya, nanti akan saya jawab. Ya, untuk relevansi tentang nasionalisme di era globalisasi ini atau di era sekarang, ya mungkin tadi banyak hal yang kalian mungkin dapatkan bahwa era nasionalisme itu munculnya pada era perjuangan 108, terus kemudian di era Sumpah Pemuda 1928, kemudian 1945, dan kayaknya era-era masih susah Indonesia masih berjuang. Tapi sekarang Indonesia sudah makmur, sudah menjadi suatu negara yang akan menuju ke arah kemajuan dan kesejahteraan yang mulai stabil. Apakah masih relevannya? Relevansi itu pasti ya, karena nasionalisme adalah sifat, tadi tujuan utamanya ada pengertiannya adalah bagaimana kita mencintai atau menyerahkan apa yang kita miliki kepada negara ini. Ya, salah satunya tadi yaitu menyampaikan apa ilmu perkembangan yang kalian miliki, yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya, bisa kalian terapkan. Ya, ilmu itu ada misalnya kalian mendapatkan ilmu tentang pengujian, ilmu tentang teknologi otomotif, tentang rekayasa kendaraan dan sebagainya, itu yang kalian terapkan di masyarakat. Fungsinya apa? Kemudian untuk membangun negara ini, untuk memajukan negara ini, bagaimana negara ini mengembangkan suatu budaya keselamatan. Terus kemudian juga mungkin kalau kalian belajar tentang ilmu keselamatan, kalian sampaikan keselamatan itu kepada masyarakat melalui kampanye-kampanye sosial, kampanye keselamatan, atau mungkin program sekolah kita seperti Salut itu ya, di mana anak-anak usia dini sudah kita ajarkan tentang keselamatan berkendara dan sebagainya. Itu adalah cara menyampaikan, dan nasionalisme itu kalian tularkan juga kepada yang lain atau ke adik-adik kalian, ke masyarakat umum dan sebagainya, untuk mengetahui bagaimana mengembangkan sikap berkeselamatan. Dan itu pasti tidak terlepas dari yang namanya sikap rasa nasionalisme. Jadi nasionalisme adalah sesuatu yang kalian miliki untuk negara ini. Ya, terus kemudian di situ kalau kalian hanya mungkin ilmu nggak bisa kurang bagus, ilmunya kurang memadai, terus kemudian hanya itu, ya lakukan hal-hal kecil, menjaga kelestarian alam kah, ya, menjaga lingkungan, kemudian tidak merusak fasilitas-fasilitas umum, tertib jalan raya, penuhi aturan dan sebagainya. Itu yang menjadi relevansi pada zaman sekarang ini. Ya, itu yang perlu diketahui. Sudah paham? Oke, ya. Ya seperti itu ya. Jadi kita harus tetap berusaha menjaga sikap nasionalisme ini untuk masa depan supaya menjadi lebih baik. Ya, untuk ini karena waktu sudah cukup dan kita akan beristirahat dulu. Materi berikutnya silahkan kelompok berikutnya untuk mempersiapkan presentasi juga. Jadi kita ke depan tidak hanya dari saya sumber pembelajaran, tapi karena juga untuk mendapatkan sumber pembelajaran. Ya, terima kasih untuk pertemuan siang ini dapat kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga video tadi dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.